Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Padalarang yang saya hormati, Alhamdulillah Alamin, pada hari ini Senin 12 Februari 2024 kita bisa melaksanakan PMO. PMO ini PMO yang kedua ya. Kita awali dari bulan Februari ini, nanti kita akan menentukan pemilihan topik dan sebagainya. Alhamdulillah, yang pertama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semuanya diberi kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan PMO yang insya Allah nanti 1 jam ke depan insya Allah akan menghasilkan satu topik yang nanti akan kita bahas atau kita lakukan bersama. Untuk itu Bapak Ibu, sebelumnya seperti PMO yang sudah di awal semester kedua ini kita harus berpijak pada permasalahan dari kelas masing-masing. Karena kita sudah melakukan sekolah penggerak ini melakukan umurnya ada 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Maka nanti saya mohon dari masing-masing kelas untuk bisa menyampaikan apa permasalahan yang harus dibahas, kita tentukan bersama ya. Kemudian setelah masing-masing kelas nanti menyampaikan dari permasalahannya, kemudian kita tentukan kita mau pilih yang mana topik yang sesuai dengan permasalahan kita. Setelah itu baru kita pelaksanaan PMO di bulan-bulan ke depan, dan insya Allah nanti di bulan Juni kita untuk PMO di semester kedua ini kita evaluasi lagi. Tapi yang jelas setiap 2 bulan nanti kita melaksanakan evaluasi atau PMO seperti ini. Oke, itu untuk pembukaan dari saya. Kita mulai saja untuk menyampaikan permasalahan dari masing-masing kelas. Monggo kita bisa mulai dari kelas besar dulu apa kelas kecil dulu? Bapak Ibu, mari kita ikuti untuk penyampaian dari kelas 1. Mohon bisa disampaikan masalahnya apa, kata masalahnya apa, kemudian solusinya apa, sehingga kita semuanya tahu untuk permasalahan yang ada di kelas 1. Untuk itu, guru kelas 1, Bu Tati dan Bu Aga, kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk kelas 1A. Akar permasalahan yang dialami kelas 1A itu sebagian besar, sebagian dari anak itu belum lancar membaca. Terus akar permasalahannya itu ada 2. Yang pertama, kurangnya pendampingan orang tua di rumah saat mendampingi belajar atau khususnya membaca. Terus yang kedua, masih kurangnya waktu pendampingan di kelas, karena memang waktunya untuk nambahin anak latihan membaca itu masih kurang, hanya misalnya saya selesaikan di sela-sela pelajaran saja. Untuk solusi yang akan saya laksanakan itu yang pertama, membuat program kegiatan membaca. Meskipun ini sudah jalan tapi belum maksimal. Yang kedua, komunikasi dengan orang tua untuk pendampingan belajar membaca supaya lebih rutin lagi sehingga anak lebih lancar membacanya. Sementara itu dari kelas 1A, mungkin keluarga pertanyaan. Terima kasih Bu Tati. Sedikit menambahkan ya, kemungkinan untuk masalah di kelas 1 juga karena pembiasaan pagi yang belum berjalan dengan sempurna gitu, belum berjalan dengan baik.
Jadi untuk pagi itu kan sebenarnya kami di kelas itu kan ada kegiatan membaca buku dongeng atau mungkin nanti untuk solusinya akan ditambahi dengan kegiatan 1 hari 1 kata yang disertai dengan makna atau artinya. Kemudian untuk yang kedua tutor sebaya mungkin lebih kami giatkan lagi karena dengan tutor sebaya itu anak lebih merasa nyaman apabila belajar membaca. Jadi kemungkinan seperti itu. Demikian dari kelas 1. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu untuk kelas 1A dan 1B sudah menyampaikan permasalahan dari masing-masing kelasnya. Alhamdulillah Bapak Ibu memang semuanya itu ada masalah ada permasalahannya, tapi insya Allah permasalahan itu kalau kita carikan solusi, insya Allah nanti akan bisa teratasi apa masalah kita. Jadi ini saya terima, saya tampung dulu, nanti kita satukan dengan permasalahan kelas yang lain, baru nanti kita milih untuk topik kita apa, gitu ya. Lanjut untuk kelas 2, silakan kepada Bu Dias dan Bu Dian, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Dian selaku Kepala Sekolah SD Intan Barat. Untuk kelas 2 juga ditambahi saya, dan nanti jika ada yang perlu ditambahin nanti ditambahi oleh Bu Dian Agian teman-teman. Untuk masalah di kelas 2 tadi hampir sama dengan kelas 1, jadi memang masih ada anak yang belum lancar membaca, tapi sekitar 4-5 anak per kelas seperti itu. Kemudian masalah yang kedua yaitu belum lancar berhitung 1-20. Jadi ada 1-2 anak yang belum lancar, jadi ketika dia didampingi dia bisa, tapi ketika dia coba dilepas ada yang luput, jadi belum bisa dilepas sepenuhnya didampingi seperti itu. Itu padahal menghitung dengan jari sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu yang sudah lancar membaca. Jadi dalam memahami bacaan, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kan kita ada bacaan, itu anak-anak kadang ada pertanyaan sesuai dengan bacaan itu, tetapi jawabannya ada yang tidak sesuai. Jadi anak-anak sudah lancar membaca, tapi belum bisa memahami isi bacaan, terutama dalam mengerjakan soal uraian seperti itu, soal pertanyaan. Kemudian akar permasalahannya apa? Yang pertama, kita sebagai guru tidak memungkiri ya, mungkin karena kita guru kelas, satu kelas itu satu guru, jadi kita memang belum maksimal dalam pendampingan secara individu. Kalau kelompok dalam pembelajaran, insya Allah untuk kelompok sudah kita terapkan dengan diskusi kelompok, tetapi untuk individu kita sudah terapkan tapi belum maksimal. Yang kedua pastinya pendampingan orang tua di rumah. Jadi kalau di sekolahan, kalau murid kan sebagai anak kita, kalau di rumah dengan orang tua, ini ada orang tua yang belum maksimal mungkin karena kesibukan pekerjaan, ada juga yang kerjanya itu malam-malam hari orang tua, jadi jualan dari sore sampai malam, anaknya malah ikut jualan, ya, seperti itu. Jadi belajarnya di rumah kurang pendampingan. Kemudian yaitu tadi akarnya, ada juga yang untuk anak yang kurang lancar itu, murid saya ini ada yang dia anak yatim piatu, jadi di rumah itu tidak dengan orang tua, tetapi dengan lainnya hidupnya. Jadi itu juga tidak maksimal juga. Kemudian untuk solusi di kelas 2 itu yang pasti yang sudah kita laksanakan, kita komunikasi dengan orang tua, kita memanggil orang tua ke sekolah secara 4 mata, kemudian kita bilang ke orang tua anak seperti ini, kemudian dimaksimalkan untuk pendampingan di rumah, termasuk anak yang kurang lancar itu nanti beli buku yang untuk membaca, sekaligus di sekolahan juga kita tetap menyimak anak tersebut. Yang kedua yaitu literasi pagi, jelas karena kita dari jam 7 anak sudah masuk literasi pagi dengan anak-anak yang sudah lancar mengisi jurnal membaca. Yang belum lancar itu anak-anak nanti ada tutor sebaya pendampingan, dan yang dia masih levelnya masih jilid awal-awal itu nanti dengan saya seperti itu. Nah, kemudian
yang mungkin nanti ke depannya jadi solusi, mungkin ada program literasi yang harus diadakan di sekolah. Entah kita program literasinya secara nanti mungkin secara bersama atau berkelak bagaimana, dan rencana nanti ada program literasi yang kita melibatkan orang tua. Jadi orang tua juga tahu anak seperti apa di sekolah. Tidak hanya literasi membaca, tetapi juga literasi berikan, bahkan numerasinya juga untuk begitu. Karena mungkin ada juga orang tua yang mungkin kesulitan mengajari anaknya begitu. Untuk pelajaran kelas 2 kan sudah sulit bukunya, sudah banyak hal. Demikian dari kelas 2. Terima kasih. Mungkin tambahan dari Mbak Ayu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit tambahan untuk dari kelas 2B, selain tadi pun siswa yang belum lancar membaca, siswa juga belum pede untuk tampil membaca di depan maupun berbicara. Kemudian siswa juga, kalau tadi dari Mbak Dias belum hafal 1-20, siswa juga karena sudah masuk di perkalian merasa kesulitan menghafalkan perkalian. Sama yang terakhir, minat baca anak-anak yang masih rendah. Jadi meskipun sudah belajar meminjam buku secara rutin di perpustakaan, tetapi belum secara maksimal dibaca. Pinjam, dibawa pulang, dikembalikan, dipinjam lagi, bawa pulang, dikembalikan. Jadi hanya sebatas pinjam buku aja, belum membaca bukunya secara maksimal. Lalu menambahkan akar permasalahannya mungkin karena belum terlaksananya program pembiasaan literasi numerasi dengan baik yang telah sama dengan tadi Bu Dias. Lalu solusinya yang menambahkan sedikit, selain menambahkan program literasi, ditambahkan juga program literasinya itu yang menyenangkan buat anak. Jadi nggak hanya pembiasaan baca buku, ya sudah baca buku aja, tapi coba kita cari pembiasaan literasi numerasi yang mungkin berbasis games atau seperti apa yang anak itu menjadi tadi meningkatkan minat bacanya, meningkatkan minat untuk berhitung. Itu saja Bunda dari kelas 2. Terima kasih. Berarti ini solusinya meningkatkan minat baca yang apa yang tadi menyenangkan gitu ya. Mengadakan literasi, program literasi yang menyenangkan. Program literasi yang menyenangkan. Terima kasih ibu-ibu juga untuk yang kelas 2. Bu Dias dan Bu Dian yang telah menyampaikan permasalahannya di kelas 2 dan akar permasalahannya serta solusinya. Untuk Bu Marlis selaku kepala sekolah sudah memberikan kesempatan kepada kami kelas 4 untuk mengungkapkan tentang permasalahan yang kami alami. Untuk kelas 4, rata-rata di kelas 4 itu kemarin di semester 1 memang ada permasalahan, ada beberapa siswa yang memang dia belum lancar membaca. Itu tentu menjadi masalah yang berat karena di kelas 4 itu membaca sudah harus bisa lancar karena materinya pun juga sudah banyak yang membaca. Tapi di semester 2 ini sudah kami berikan pendampingan dan sudah lumayan bisa, walaupun memang perlu adanya lagi tambahan khusus lagi. Lalu untuk permasalahan yang kami hadapi di kelas 4 ini adalah kurangnya siswa dalam memahami teks informasi. Jadi di mana ketika ada teks bacaan, siswa itu belum memahami tentang isi bacaan itu seperti apa. Apalagi di soal cerita matematika, anak-anak itu masih belum paham itu ceritanya itu mau diapakan. Apakah entah dikali, apakah entah dicari FPB, apakah entah dicari KPK-nya. Anak-anak itu masih belum bisa memahami teks soal cerita di matematika. Itu yang menjadi permasalahan kami di kelas 4. Lalu selanjutnya adalah kelas 4 di sini adalah kelas 4 yang nantinya di kelas 5 tentunya anak-anak harus melaksanakan ANBK, sehingga itu juga akan menjadi program di kelas 4 di mana anak-anak kelas 4 ini perlu berlatih tentang bagaimana cara penggunaan komputer atau internet. Itu pun juga menjadi permasalahan di kami karena rata-rata anak itu sudah banyak yang memiliki HP, jadi mereka itu mencari informasinya itu kadang suka tidak disaring, sehingga perlu adanya pendampingan, perlu adanya pelatihan tentang internet yang sehat agar anak-anak itu bisa memilah-milih tentang bacaan-bacaan yang mereka dapatkan, sehingga di situ akan permasalahannya adalah karena kurangnya pendampingan dari orang tua tentang HP yang satunya. Lalu yang kedua adalah kami menyadari bahwa kelas 4 di sini karena kelas 4
ya kami tidak bisa memberikan tambahan membaca kepada siswa setiap hari, sehingga untuk beberapa siswa yang belum itu kami melaksanakannya dengan tutor sendiri. Lalu akar masalah yang lain adalah tentunya di bagian internet di sini, karena di sekolah kita itu kan untuk laptop pun di ruang komputer hanya tersedia 10, sehingga ketika kita untuk mau mengajarkan tentang bagaimana penggunaan internet yang sehat, bagaimana tentang mencari bacaan yang baik di internet, itu juga merasa kesulitan karena kita harus membagi kelompok-kelompok tersebut. Itu adalah akar permasalahannya. Lalu solusi yang kami laksanakan di sini, kami melaksanakan program literasi. Nah, nantinya akan kami laksanakan setiap hari dari hari Senin, hari Selasa ya, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu nanti berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang kami hadapi. Contohnya nanti di hari Selasa kita ada program literasi gesit, di mana programnya itu nanti diperuntukkan untuk anak-anak bisa belajar literasi di IT. Jadi nanti kita programnya itu nanti isinya adalah kita memberikan pelajaran atau mungkin memberikan informasi bagaimana anak itu bisa mencari internet yang sehat, bagaimana cara mengoperasikan komputer yang baik dan benar. Lalu ada juga tentang soal cerita matematika tersebut, kami setiap hari selalu untuk meminta untuk siswa untuk membaca serta menuliskan arti bacaannya menurut mereka itu seperti apa. Jadi nanti mereka itu membaca suatu ceritanya itu bisa cerita tentang kehidupan sehari-hari, bisa cerita tentang matematika. Jadi nanti mereka menganalisis itu ceritanya itu tentang apa. Jadi nanti mereka menuliskan sesuai dengan bahasa mereka dulu. Nah, kalau sudah paham, nanti kita berarti anak-anak sudah bisa kita lanjutkan lagi. Kalau yang belum, nanti kita kasih pendampingan khusus atau dengan tutor sendiri. Itu adalah permasalahan dan akar masalah atau solusi yang ada di kelas 4. Jadi mungkin Pak Anda sebagai selaku guru kelas 4B ada yang mau menambahi? Terima kasih. Untuk kelas 4B, saat awal-awal saya masuk di kelas 4B ada beberapa anak yang kurang lancar membaca. Setelah itu saya memberikan solusi untuk memperbanyak soal cerita. Anak-anak yang kurang lancar sering saya minta untuk membaca, dan alhamdulillah untuk semester 2 ini 99% sudah lancar membaca semua. Tapi ada beberapa yang masih susah untuk memahami isi bacaan, sama seperti kelas 4. Nah, jadi seperti soal cerita di matematika atau di PPKN itu seperti ruang lingkup kelurahan dan tentang kecamatan, itu anak-anak beberapa masih belum paham. Nah, untuk solusinya itu ya, saya untuk memperbanyak mengerjakan soal cerita. Jadi anak-anak nanti biar terbiasa untuk bisa memahami apa yang dimaksud dalam soal cerita tersebut. Terus kemudian anak-anak yang kurang memahami itu sering saya minta untuk membaca dan menjelaskan apa maksudnya. Kalau seandainya salah nanti bisa saya membenarkan. Terus kemudian kadang saya meminta anak-anak untuk meminjam buku di perpus, terus nanti setelah itu dibaca, terus kemudian maju untuk menceritakan inti dari bacaan yang dibaca anak-anak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Oke, untuk kelas 4 terima kasih sekali sudah menyampaikan permasalahan. Ini memang kelas 4 ini kan harus menguasai apa yang mereka baca. Kalau tidak, karena kita itu nanti anak-anak di kelas 4, kelas 5 itu sudah transisi yang dari kelas 3 itu materinya mungkin tidak terlalu membutuhkan pemahaman yang banyak, tapi di kelas 4 ini kan harus banyak. Anak-anak harus paham apa yang dibaca, maksudnya apa, mau bagaimana, itu harus paham. Terima kasih permasalahan yang sudah disampaikan oleh kelas 4.
nanti kita satukan dengan terakhir. Terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mungkin bisa juga mewakili Pak Dwi yang sedang berakhir. Untuk kelas 5 itu permasalahannya karena sudah besar itu jadi tentang mengarang. Mereka kesulitan dalam membuat karangan, paragraf seperti itu. Kenapa? Karena mereka dalam membuat kalimat itu juga belum bisa maksimal. Dalam arti kalimatnya itu cenderung kalimat gaul, jadi tidak sesuai indiksi. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan seperti tanda baca, terus huruf kapital mereka sering lupa. Meskipun itu sudah diajarkan di kelas 3, tapi ya kelas bawah itu sudah diajarkan, tapi ya itu diakhiri dengan tanda apa itu sering mereka itu lewatkan tanda titik. Itu jadi kesulitannya adalah anak-anak dalam membuat kalimat efektif, kalimat yang sesuai dengan IDD. Kalau dengan membuat kalimat saja mereka belum begitu mahir, otomatis nanti akan mengalami kesulitan dalam membuat paragraf atau mengarang. Kemudian untuk permasalahan yang kedua itu sama dengan kelas 4, yaitu dalam memahami soal cerita matematika. Kalau soal matematikanya itu hanya angka saja, misalnya berapa gitu, mereka suruh mengoperasikan rumus misalnya P berapa F mereka bisa, tapi kalau sudah masuk itu ada ditambah cerita, mereka langsung blanknya di situ. Jadi kalau menghitung mereka bisa, tapi kalau sudah di sisi ada ceritanya itu mereka biasanya yang kesulitan untuk memahami soal cerita tersebut. Nah, untuk solusinya ini semoga nanti ada saran dari teman-teman untuk yang supaya anak-anak bisa mengarang membuat kalimat itu. Saya literasi membaca kelas 10 terus setiap hari Rabu supaya mereka nanti bisa bagaimana membuat kalimat. Nah, mereka lihat dulu dari bacaan seperti itu, nanti mereka juga bisa menceritakan. Kemudian untuk numerasi mengatasi soal cerita matematika itu saya mengadakan mencongak setiap hari Selasa. Mungkin aneh ya, mencongak itu zaman saya kecil, mungkin sekarang sudah tidak ada yang melaksanakan. Tapi di situ saya melaksanakan mencongak khusus matematika dan soalnya itu bukan 7 kali 4 bukan, tapi dengan soal cerita. Jadi anak mendengarkan, kemudian saya membuat soal cerita sederhana, cuma sederhana, perkaliannya nggak ribet 100 kan enggak, cuma cerita aja. Dari situ anak-anak konsentrasi. Yang kedua mereka juga akan berpikir kritis, oh ini titik itu diapakan. Jadi memang sederhana sekali, saya tidak menunggu, cuma paling walaupun perkalian soal cerita itu antara sampai 10 saja, tidak sampai yang penting anak memahami apa toh maksud dari soal cerita tersebut. Gitu. Untuk yang ini nyerempet dikit kelas 4 tadi ya, saya juga ada pelajaran internet, pengenalan internet itu di kelas 4 ada gitu. Jadi saya ajak ke komputer, ini kendala kemarin ya benar ya, jadi semoga ini sudah teratasi sekarang. Kemarin kendala wifi-nya bisa dipakai, tapi kemarin saya bisa ya Mbak Intan, sama Mbak Intan murid-murid saya. Kemudian sama ini mohon maaf sekali, kalau kita di sana ada agama, berbagi tempat dulu. Ya, gitu. Tadi saya kemarin pas baca ini adalah pada istirahat itu Mas nanti juga pelajaran. Jadi gimana mari kita biar enak ini. Jadi saya jelasinnya cepat-cepat, saya nggak enak Mas Nata, muridnya pada nunggu semua setelah masuk. Jadi gitu. Padahal untuk proses menyerahkan itu kan butuh waktu juga, jadi udah dipakai dengan jadi ini saya juga agak sungkan gitu kayaknya. Jadi mungkin itu saja, mudah-mudahan nanti ada masukan dari teman-teman ataupun dari Bunda supaya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Mela selaku guru kelas 5 dan sekaligus mewakili Pak Dwi yang saat ini masih dalam kondisi sakit, sudah menyampaikan permasalahan di kelas 5.
Terima kasih semuanya dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Sekarang tiba saatnya kita untuk menentukan topik permasalahan dari yang kita hadapi itu. Yang jelas menurut catatan saya dari kelas bawah sampai kelas atas ini, satu, anak itu memang belum bisa memahami apa terutama yang mereka baca, yang mereka lihat. Hanya sekedar misalnya pinjam buku ya udah dipinjam juga dibalikan, yang baca ya mungkin baca saja nggak tahu artinya, yang ngerjakan soal ya baca soalnya tapi nggak tahu ini harus diapakan. Nah, dari kelas bawah sampai kelas atas ini permasalahannya hampir sama. Bisa kita tentukan untuk topiknya itu kita harus memiliki disiplin. Satu, kan ada manajemen dan pengembangan sekolah. 2, implementasi pembelajaran di kelas. 3, iklim keamanan dan inklusivitas. 4, peningkatan kapasitas guru. Maka berdasarkan permasalahan kita tadi, kita menentukan apa mudah itu. Berarti kita menentukan untuk topik ini manajemen dan pengembangan sekolah atau implementasi pembelajaran di kelas. Yang manajemen, oke. Kita milih manajemen dan pengembangan sekolah ya. Kemudian subtopik kita, subtopiknya adalah Kalau subtopik, karena kan kita rata-rata literasi gitu ya. Tapi kita program sekolah, jadi alangkah baiknya subtopiknya kita ambil adalah tentang penguatan literasi. penguatan literasi. Di subtopik yang di sini nggak ada penguatan literasi ya Pak ya? Itu ada dalam buku. Oh yang dalam buku. Oh iya, Yang pengayaan. oh yang pengayaan. Oke. Siap, berarti yang kita pilih adalah penguatan literasi ya, subtopiknya ya. Kita harus memilih yang sesuai dengan permasalahan kita. Contoh saja kita harus melaksanakan program-program yang telah kita buat. Program apa ya? Apa yang sesuai dengan kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, sehingga akan meningkatkan literasi dan numerasi dari permasalahan yang kita hadapi tadi. Oke. Itu Bapak Ibu, kemudian rencana kegiatan kita nanti ada di 2 bulan pertama ini setelah kita PMO ini. Nanti tolong setiap kegiatan, setiap kegiatan yang menyangkut dengan permasalahan ini dicatat sehingga ada progresnya peningkatan. Oh sudah melakukan apa, sudah bagaimana begitu, sehingga kita tahu sewaktu-waktu kita ada misalnya evaluasi, kita sudah tahu kita melaksanakan program itu kita sudah berjalan apa belum, sudah sampai di mana, itu tolong dicatat sehingga kita tahu program kita. Kira-kira itu Bapak Ibu yang untuk permasalahan, kemudian kita angkat ke topik permasalahan, kemudian kita tentukan subtopik permasalahannya, kemudian tindak lanjutnya. Nah, di sini tindak lanjut ini perlu kita uraikan atau tidak Bapak Ibu? Dari program-program tadi contohnya saja, yang kelas atas dulu ada tadi kelas 5 tadi program apa Mbak tadi? Mencolak satu. Sebelum mencolak tadi apa tadi? Membaca di kelas, baca dan menceritakan. Mengarang, menceritakan.
Jadi anak-anak biar terlatih membuat kalimat. Kadang seseorang itu ditanya suruh menceritakan, dia buntu untuk membuat kalimat apa ya, untuk menceritakan apa, untuk menulis apa yang saya tulis. Satu kalimat selesai mau lanjutin apa yang saya tulisnya itu. Jadi program-programnya seperti Kasima tadi melatih siswa untuk membuat kalimat, kemudian dengan mencoba tadi. Gue silakan dari program-program itu nih. Kalau kelas 4 tadi SIP, program gesit ya, program gesit. Nah ini nanti yang mau diisikan di tindak lanjut ya, program gesit gerakan Literasi IT. Literasi IT. Jadi nanti literasinya lewat internet. Satu kok ini ya. Ya ada lagi yang itu tuh, menganalisis isi teks. Oh ya, menganalisis isi teks ya. Oke. Sama kelas 4B? Sama. Oke. Terima kasih. Kelas 5 sudah, kelas 4 ini nanti akan dikasihkan kita untuk tindak lanjut ya Bapak Ibu. Kelas 2 tadi melaksanakan programnya. Kelas 2 ada komunikasi dengan orang tua, kemudian pendampingan tutor sebaya itu ya. Ini programnya di literasi yang menyenangkan. Oh ya, apa tadi namanya pendamping? Siswa belum pede untuk tampil ke depan. Minatnya masih kurang. Berarti program literasi yang menyenangkan ya. Literasi yang menyenangkan. Mungkin nanti bisa dijabarkan sendiri. Artinya yang menyenangkan itu misalkan dengan game, dengan apapun yang bisa membuat anak itu semangat. Yang kelas 1 programnya membaca satu hari satu kata yang bermakna hidup Dan menjelaskan arti kata tersebut. Biasanya kan anak kelas 1 itu sering kalau ada anunya Mbak, nanti singkatannya yang apa gitu ya. Programnya, nama programnya biasanya kalau kita laporan PMO secara apa itu presentasi, nama programnya apa? Programnya apa? Biasanya bukannya seperti itu. Oke, satu hari satu kata ya. Bermakna, satu hari satu kata yang bermakna gitu ya. Dengan maknanya atau bermakna gitu. Monggo nanti dicari atau dibantu untuk singkatannya. Selain itu ada lagi Mbak, tapi programnya sama Dua lagi literasi bersama orang tua, punyanya Budias bisa juga. Jadi literasi orang tua dipanggil ke sini, nanti literasinya bersama orang tua. Jadi bisa jadikan programnya namanya program lidah buaya. oh literasi D lidah buaya. Artinya Mbak, literasi D Sudah di parents sekarang belum ibu dan ayah. literasi D With parents sekarang belum ibu dan ayah. with parents. Parents orang tua itu kan bahasa Inggris juga. Cuma Oh parentsnya ya gitu. Lidah buaya. Oke. Parent literasi D with parent. dalam kurung ibu dan ayah. Oh dalam kurung ibu dan ayah. Oke. Ibu atau ayah. Siap. Berarti tanda. Yang kelas 1 tadi Mbak, programnya apa Mbak? tutor sebaya, Bu. Tutor sebaya. Yang membacanya tadi ya satu kata yang bermakna. Saka makna, satu kata bermakna. Saka Saka makna. makna.
satu kata yang bermakna. Oke, satu kata yang bermakna dan persebaya ya. Persebaya. Wah, satu bisa jalan ya. Terima kasih sekali untuk penyampaian permasalahan, akar permasalahan serta solusi yang dihadapi SD Paniwaran, terutama untuk kurikulum merdeka ini. Kita mohon maaf Bapak Ibu kalau di semester pertama dulu memang banyak permasalahan yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak konsentrasi di kelas dan sebagainya. Insya Allah nanti di semester kedua ini semua yang kita hadapi di semester 1 sudah teratasi, paling tidak sudah berkurang. Nah, di semester kedua ini permasalahan kita beda lagi. Mungkin kalau masih ada 1-2 yang tidak bisa baca itu sama saja, nanti di naik kelas sama sampai di kelas 4 itu ada yang tidak jelas dengan apa yang mereka baca. Nah, itu tugas-tugas kita, bagaimana caranya untuk bisa memberikan makna, memberikan pengertian kepada siswa agar siswa itu bisa apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa tahu dan paham. Kemudian apa yang dilakukan itu sesuai. Ya. Kadang dibacanya tidak tahu, tidak paham, yang dilakukan tidak jelas. Nah, ini rangkaian. Maka Bapak Ibu, tugas kita semuanya agar bisa melaksanakan program-program yang telah kita siapkan, program-program yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan berjalan lancar dan insya Allah akan meningkat untuk prestasi anak didik kita. Demikian Bapak Ibu untuk PMO hari ini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan atau usulan, monggo kami persilahkan. Izin bertanya ya. Untuk tadi kan kita sudah membicarakan masalah dan akar, kemudian solusi dari masing-masing kelas. Dan alhamdulillah dari guru-guru yang di SMA Paniwaran, guru hebat semuanya kelas 1, 2, kelas 4 dan 5 sudah punya program sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari masing-masing kelas. Nah, untuk itu apakah kita perlu mengadakan program yang dilaksanakan secara keseluruhan, jadi program sekolah juga jadi satu program untuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 misalkan seperti itu. Itu saja. Terima kasih Bu Dias yang sudah tanya apakah perlu ada program yang dilaksanakan satu sekolah. Ini tentunya saya menjawab dengan jelas bahwa perlu sekali. Tetapi karena kita ini kan baru mewakili kumul, sedangkan program sekolah itu harus kita laksanakan semua siswa, sehingga nanti kita perlu waktu supervisi, kita koordinasi dengan semua Bapak Ibu guru di kelas yang tidak kumper juga. Kita akan membuat program yang kita laksanakan untuk sekolah ini bersama-sama. Nah, nanti hasilnya bagaimana tergantung dari pelaksanaan program dari masing-masing kelas. Kalau ini program sekolah seperti ini nanti bisa dilaksanakan di masing-masing kelas maksud saya. Oke, itu terima kasih. Nanti akan kita bahas di supervisi semua guru yang ada. Terima kasih Bapak Ibu untuk pelaksanaan PMO pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan lancar dan kita berhasil dengan apa yang kita rencanakan ini, sehingga akan tentu meningkatkan prestasi anak. Demikian saya